wa sahbihi wa man wala. Wa ba'd, yang saya cintai, yang saya muliakan, keluarga besar almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith. Yang saya cintai kakak-kakak saya, Al-Habib Hasan bin Smith, Al-Habib Hussein bin Smith, Al-Habib Naufal bin Smith, Al-Habib Abdullah bin Smith. Yang saya cintai, yang saya muliakan, khususnya guru kita yang mulia, yang baru saja menyampaikan nasihat dan tausiahnya, yaitu Al-Habib Hanif Ibn Abdurrahman Al-Attas. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau. Amin. Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau. Amin. Allah permudah urusan dunia akhirat beliau. Amin. Saudara-saudara, pada malam hari ini saya tidak akan ceramah. Saya hanya akan memberikan sambutan sebagai sahibul bait, mewakili daripada seluruh anak-anak daripada almarhum Al-Habib Ali bin Abdurrahman bin Smith. Kami menyampaikan terima kasih banyak sebesar-besarnya atas kehadiran hadirin hadirat, atas sumbangan tenaga, harta demi sukses terselenggaranya acara yang mulia ini. Walaupun tadi ada beberapa hambatan-hambatan dan rintangan. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ingin saya sampaikan bahwasanya Islam adalah agama kasih sayang. Betul? Betul. Islam agama rahmat. Islam agama yang mengajarkan kedamaian. Sampai-sampai Rasulullah bersabda, "Man ada dhimmiyan faqad adani." Barang siapa yang memusuhi, barang siapa yang menyakiti kafir zimmi, barang siapa yang menyakiti orang Kristen, menyakiti orang Katolik, memusuhi, menyakiti orang Hindu, orang Buddha, faqad adani, maka sungguh dia telah memusuhi dan menyakiti aku, kata Rasulullah. Sampai segitunya kasih sayang dan kedamaian yang diajarkan oleh Islam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, "Mathalul mu'min mathalul zahab." Perumpamaan orang mukmin itu bagaikan emas. Emas itu lembut, emas itu damai, emas itu kasih sayang. Perumpamaan orang Islam itu kayak emas, lembut, enak dipandang, enak dilihat, tapi jangan coba-coba. Idza nufikhat 'alaiha ahmarat. Kalau itu emas ditiup kena api, maka itu emas akan memerah, saudara-saudara. Islam lembut, Islam kasih sayang, Islam damai, tapi jangan coba-coba. Kalau ada yang mengusik Islam, macam-macam dengan Islam, macam-macam dengan para ulama, umat Islam akan memerah, rela hancur dan binasa. Saudara-saudara, saya putra Manado. Saya punya bapak, saya punya ayah dikubur di tanah Manado. Saya punya kakek dikubur di tanah Manado. Saya punya nenek dikubur di tanah Manado, saudara-saudara. Saya punya umi orang Minahasa Tenggara. Oleh karenanya saya sampaikan tadi, ketika ditolak oleh beberapa ormas, pentolan-pentolannya, ketua-ketuanya, mereka datang berjumpa dengan saya ke atas. Mereka menyampaikan begini, 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 dengan baik. Kita berbincang, kita berdialog. Yang intinya itu sampai-sampai pesawat nunggu 1 jam tadi untuk memulangkan saya dan Habib Hanif. Dari sekian banyak omongan, saya cuma jawab satu. Apa jawaban saya? Mereka meminta kita pulang kembali ke Jakarta. Saya cuma jawab satu, saudara-saudara. Apa jawaban saya? Mungkin bisa kamu tanya, saya banyak saksinya di situ. Saya jawab begini, saya tidak akan pulang. Saya tidak akan pulang. Saya maju, saya hadir acara hall saya punya apa, atau saya mati. Itu pilihan. Saudara-saudara, kita tidak cari musuh, betul? Itu orang semua bersaudara, betul? Betul. Manado adalah kota paling toleransi.
Manado tidak ada siapapun yang bisa bikin perpecahan, bikin peperangan di kota Manado yang kita cintai. Ketika Idul Fitri, saudara-saudara Kristen kita, mereka menjaga masjid-masjid kita, betul? Ketika Natal, kita menjaga gereja-gereja saudara-saudara kita, betul? Oleh karenanya jangan hanya beberapa oknum-oknum ormas yang dibayar kemudian bisa memecah belah kedamaian yang ada di negeri kita tercinta, yaitu negeri Manado ini. Bahkan banyak saya punya teman-teman daripada pendeta, saudara-saudara. Oleh karenanya saya himbau kepada seluruh muslimin muslimat agar tetap tenang, agar tetap tidak terprovokasi. Kita tenang saja, kita tenang. Kita tidak pernah cari musuh, kita tidak pernah mau perang, kita tidak pernah cari musuh. Tapi ingat, saya sampaikan kepada kamu, Islam mengajarkan kalau musuh duluan datang melawan, menghadang, maka jangan berhenti sampai mati, jangan mundur walaupun harus hancur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saudara-saudara kita yang dari Gorontalo, telepon saya. Yang dari Ternate, telepon saya. Yang dari Kota Mobagu, telepon saya. Yang dari Poso, telepon saya. Yang dari Makassar, telepon saya. Yang dari Buton, telepon saya. Apa kata mereka? Habib, kalau sampai ada apa-apa sama Habib Hanif atau ada apa-apa sama Habib Bahar, kami umat Islam satu Sulawesi siap turun ke Manado. Oleh karenanya tetap kita tenang, kita damai, kita tidak pernah cari musuh, betul? Kita menghindari pertumpahan darah. Karena saudara-saudara dari Kristen Katolik, mereka adalah saudara-saudara sebangsa kita, saudara-saudara setanah air kita, yang harus kita jaga persatuannya sampai kita meninggal dunia, betul? Oleh karenanya mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi hikmah dan pelajaran agar kita umat Islam semakin bersatu, saudara-saudara. Saya tanya, umat Islam Manado siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Udah apapun benderanya, mau bendera hijau, merah, kuning, biru, putih, apapun majelis taklimnya, apapun majelis zikirnya, apapun masjidnya, apapun musolanya, siapapun gurunya, selama lidah kita masih mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, selama azan masih berkumandang, maka selama itu kita satu saudara yang harus bersatu, tidak boleh terpecah belah. Ini yang saya wasiatkan. Mudah-mudahan dengan adanya kejadian ini menjadi hikmah bagi kita agar kita lebih bersatu. Dan yang terakhir, saya sampaikan kepada seluruh, khususnya para pemuda-pemuda, ya, khususnya para pemuda-pemuda. Habib Hanif adalah tamu kita yang datang dari Jakarta. Kalau saya bukan tamu, saya Sohibul Bait. Kita orang Manado. Beliau tamu kita yang harus kita jaga. Oleh karenanya, beberapa anak-anak muda, apalagi yang mantan-mantan preman, tetap, ya, insya Allah besok beliau pulang. Preman, anak-anak muda muslim, jangan ada yang pulang sebelum Habib Hanif kita antar sampai bandara dengan selamat sampai tujuan ke Jakarta. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muslim Manado siap jaga ulama, siap jaga habaib, siap jaga kiai, siap jaga persatuan, siap jaga perdamaian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khairal as'ala wa khairal du'a wa khairal najah wa khairal amal wa khairal hayat wa khairal mamat wa thabbitna wa thaqil mawadana wa haqqiq imana wa anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, fansurna 'alal qaumil fasikin, fansurna 'alal qaumil munafikin, fansurna 'alal qaumil mujrimin, fansurna 'alal qaumil mujrimin, fansurna 'alal qaumil fajirin, fansurna 'alal qaumil fasikin. Allahumma arhamna fa innaka khairar rahimin.
warzuqna fa innaka khairar raziqin, wa 'allimna fa innaka khairal 'alimin, wansurna fa innaka khairan nasirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. 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 Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Saudara-saudara, saya ingin satu cerita kepada engkau. Di dalam kitab Tajul Arsh, Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, beliau menceritakan dulu di India ada seorang wali besar namanya Habib Muhammad Maulad Danggal Al-Attas. Beliau tinggal di hutan, saudara-saudara. Nah, ketika itu Raja Hindu datang. Karena banyak orang Hindu masuk Islam, Raja Hindu datang ke hutan. Raja Hindu bilang, ya Habib, kalau Habib nggak berhenti masukkan rakyat saya masuk agama Habib, besok saya bakal datang kemari, bakal saya ratakan ini hutan dengan tanah. Saya bawa pasukan gajah. Apa jawab Habib? Apa jawab seorang anak cucu Rasulullah? Silahkan wahai raja, datanglah, bawa kau punya pasukan. Akhirnya datang pasukan gajah yang banyak. Habib Muhammad, beliau perintahkan apa? Beliau perintahkan nyamuk-nyamuk yang ada di hutan untuk melawan pasukan gajah. Ini tidak masuk akal, saudara-saudara. Tetapi dengan izin Allah, nyamuk-nyamuk mengalahkan dan menghancurkan pasukan gajah yang gagah perkasa. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya bukan seberapa banyak jumlah kita, bukan seberapa besar kekuatan kita, bukan. Tetapi kepada siapa kita berpihak. Kalau kalian berpihak kepada Allah, menjadikan Allah sebagai tujuan, membela Islam, membela ulama, jangankan banyak, walaupun sendiri akan Allah berikan kemenangan, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini saja sambutan sebagai Sahibul Bait yang saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu. Mudah-mudahan Allah yang membalas kebaikan saudara-saudara. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.